Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk Sio Tikus bulan Juni tahun 2022. Kehidupan, rezeki, karir, jodoh, kisah asmara, komplit ya kita akan baca. Kehidupan Sio Tikus di bulan Juni tahun 2022. Kita akan lihat Sio Tikus, ada yang perlu kalian renungi, refleksi diri. Memang ada beberapa sedikit kekacauan ya di bulan Juni ini, sedikit sih, tidak banyak ya. Kita akan lihat di bidang apa ya, percintaan atau kehidupan perdagangan, ternyata di bidang keuangan ya Sio Tikus ya. Sio Tikus akan mengalami, maaf ya Sio Tikus ya, kali ini memang kalian perlu menata ulang yang biasanya kalian sangat piawai mengatur keuangan. Di bulan Juni akan sedikit kedodoran ya. Ada beberapa yang harus kalian evaluasi dalam mengalokasikan keuangan. Tampaknya ada pengeluaran yang tidak terduga ya, sehingga akan menguras atau kalian terpaksa membuka tabungan Anda, membobol tabungan ya. Kalau tabungan sendiri nggak apa-apa ya, kalau tabungan orang lain jangan ya. Tabungan suami atau tabungan istri boleh ya dibobol ya. Akan menguras sedikit tabungan Anda, bukan banyak ya, sedikit akan terkuras tabungannya karena ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi siap-siap aja, mumpung masih ada 2 minggu ya. Kalian saat ini benar-benar menata keuangan dari sini karena ada pengeluaran tidak terduga di bulan Juni nanti. Kalian harus evaluasi lagi masalah budgeting, masalah alokasi dana. Apa yang buat konsumtif, mana yang buat pembelian kebutuhan pokok, mana yang buat kebutuhan sekunder, mana yang kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier nih, kebutuhan tambahan ini jangan dibelanjakan dulu ya di bulan Mei, karena di bulan Juni sudah ada warning ya. Kalian dua yang harus kalian cermati dalam masalah pengeluaran, karena akan menguras tabungan Anda. Jangan sampai habis, karena Sio Tikus itu tidak pede kalau tabungannya habis ya. Dia selalu stok apapun dalam jumlah banyak, makanan banyak, beras banyak, duit juga harus ada tabungannya. Bila tidak ada tabungan, beras tidak melimpah, itu dia tidak pede ya, sehingga pekerjaannya atau pikiranmu bisa terpecah. Itu yang jangan sampai terjadi, maksud saya begitu ya Sio Tikus ya. Jadi kehidupan di bulan Juni harus banyak evaluasi, terutama masalah pengeluaran dan alokasi dana. Semoga sih rezekinya bagus ya. Kalau rezekinya bagus ya nggak masalah, keluar berapapun masih ada yang bisa disimpan ya. Kita akan lihat rezekinya. Rezekinya tampaknya bagus nih. Di awal-awal bulan kalian sudah mendapatkan sesuatu yang indah ya. Ternyata juga di minggu-minggu berikutnya juga indah. Nah, pertengahan ini yang bakal keluar pengeluaran yang tidak terduga itu ya di pertengahan Juni. Jadi kalian berhati-hati, walaupun itu bukan sesuatu pengeluaran untuk sesuatu yang buruk ya. Mungkin ada anak sekolah pindah atau kalian pindah kerja gitu, kita lihat nanti ya. Tetapi di sini pada dasarnya sih rezekinya cukup bagus ya. Sekalian harus mempergunakan hal-hal baru, kreativitas baru, atau sesuatu yang bagus untuk mengelola keuangan. Sekali lagi seperti yang di atas, pengelolaan keuangan kalian hari ini harus benar-benar ketat. Apa yang perlu kalian beli, apa yang tidak, itu benar-benar harus kalian atur supaya kalian tidak kedodoran di akhir bulan. Tampaknya sih sudah santai-santai sih di akhir bulan ya, setelah di tengah bulan kebobolan, tetapi kalian sudah mempersiapkan. Itulah pentingnya bacaan ya. Pentingnya bacaan bisa menanggulangi apa yang bakal terjadi. Pentingnya reading.
kalian bisa menanggulangi supaya itu tidak terjadi. Tarot adalah bacaan ya, bukan ramalan yang pasti nanti akan terjadi. Tetapi tarot adalah kita membaca rambu-rambu yang akan terjadi di bulan depan. Ya, di kedepannya kita tergantung nih bacaannya apa ya. Kalau ini kan bulan Juni ya, ini akan terjadi seperti ini. Apakah pasti terjadi? Ya enggak, kalau kalian bisa menanggulanginya dengan baik. Begitu ya. Memang ada pengeluaran yang tidak terduga, itu yang harus kalian persiapkan gitu ya. Pengeluaran tidak terduga apa itu? Kemungkinan kalian bisa memproyeksikan atau forecast itu apa ya istilahnya, mengira-ngira ya, kira-kira apa ya bulan Juni yang masih terlewat yang kemungkinan akan terjadi ya. Yang saya ucapkan tadi ya, kemungkinan anak sekolah, pindah kerja, pindah rumah, kontrakan yang waktunya habis, atau waktunya bayar pajak, atau segala macam itu yang tidak terduga, itu yang perlu kalian antisipasi supaya kehidupan Anda lebih baik dan lebih bahagia. Begitu ya, karena ini general reading ya, memang energi banyak orang, tidak akan semua shio tikus mengalami hal ini. Tapi bila kalian kepingin atau mengkhawatirkan sesuatu ya, kalian harus personal reading. Karena bila personal reading itu memang energi kalian yang diambil, jadi bakal tepat gitu ya. Ya paling enggak 90% akan tepat apa yang terjadi. Belum tentu kalian akan mengalami pengeluaran ya, kalau ini kan general reading, energinya banyak orang ya. Tapi akan banyak yang mengalami hal ini. Begitu ya shio tikus ya, pentingnya bacaan. Kalian harus bijaksana menanggapi atau menyikapi bacaan general ya. General reading adalah energinya banyak orang. Begitu ya shio tikus, persiapkan diri baik-baik karena rezeki Mei kemarin kan bagus. Nih di awal bulan juga bagus. Nah di tengah bulan ini, di awal bulan ini benar-benar kalian kencangkan ikat pinggang supaya tidak kedodoran di tengah bulan. Itu ya shio tikus. Kita akan lanjutkan dengan pekerjaan. Bagaimana karir dan pekerjaan shio tikus di bulan Juni? Nah kan ternyata memang pengeluaran tidak terduganya tampaknya ada di pertengahan bulan ya. Karir juga begitu, kalian akan mengalami kekecewaan di tengah bulan. Kemungkinan memang akan ada sesuatu ya, trouble di pekerjaan yang terhambat, barang material tidak datang, atau pegawai yang tidak masuk, resign, bolos, atau apa ya, ini yang terjadi sehingga kalian memerlukan expense money yang lebih besar ya, sehingga pekerjaan kalian di akhir bulan menjadi memang lebih berat, walaupun kalian bisa menyelesaikannya dengan baik dan cukup mampu, tangguh, dan sampai selesai sampai finish ya, walaupun kelelahan banget kalian di sini. Begitu ya shio tikus, di pekerjaan, di karir juga akan banyak terjadi sesuatu yang perlu kalian sikapi, walaupun di awal bulan ceria banget ya. Sekali lagi ini tetap berhubungan, ternyata masih bagus semuanya, terlaksana dengan baik. Di tengah bulan ini trouble-nya kalian harus persiapkan baik. Itulah pentingnya bacaan ya gitu ya. Jadi jangan terus bacaan-bacaan dianggap pasti itu bakal terjadi. Enggak. Karena kalian bisa mengeliminir kalau kalian bisa mempersiapkan hal ini. Gitu ya shio tikus. Di pekerjaan dan karirnya akan sedikit stuck ya untuk para shio tikus ya. Karirnya akan stuck dan di tengah bulan akan mengalami sedikit trouble ya. Kita akan lanjutkan ke pengusaha ya. Pengusaha di bidang bisnis adalah zonanya para pengusaha, wirausaha, wira swasta ya, semua yang tidak digaji atau mempergunakan modalnya sendiri. Sepertinya tidak berlaku bagi pengusaha ya. Walaupun ada kebimbangan sedikit, tetapi semua aman. Untuk pengusaha wirausaha,
Wira swasta itu termasuk pedagang kelontong ya, pedagang sate, eh, kontraktor, bisnismen, pialang saham, broker, mediator, apapun sebutannya, yang penting tidak digaji orang, dia mempergunakan modalnya sendiri untuk mendapatkan uang dari selisih harga atau komisi bonus dari seseorang. Itu bukan gaji ya, itu adalah pengusaha. Para pengusaha akan bergairah di bulan Juni ini, akan ada banyak sekali yang bisa kalian capai. Pekerjaan lancar, bisnis lancar, tender juga gede-gede ya dari Sio Tikus. Hanya memang di pertengahan bulan kalian agak bimbang atau menemukan sebuah kasus yang sedikit membuat kalian bimbang ya. Tetapi itu bisa diselesaikan semua ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon petunjuk mana yang terbaik. Dan satu lagi, pergunakan naluri bisnismu ya. Naluri bisnis, insting bisnis. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan sangat peka terhadap perubahan-perubahan ya. Perubahan ekonomi, perubahan permintaan pelanggan, perubahan dari customer kalian, perubahan sikap dari klien. Kalian harus peka terhadap itu. Kalau sudah kalian peka, semua akan terselesaikan dengan baik, dan kedudukan ini kalian akan bisa pertahankan. Kemajuan toko kalian, kemajuan PT kalian, kemajuan pabrik kalian akan settle ya, akan tetap kuat dan lebih bagus lagi. Gitu ya, Sio Tikus ya. Di dalam kebimbangan ini yang perlu kalian lakukan adalah mempelajari sesuatu, mempelajari kasus, menganalisis dengan bagus, dan mencari solusi yang terbaik, jalan yang terbaik dari apa yang kalian hadapi. Untuk pedagang retail, pedagang online juga akan mengalami hal itu karena akan terjadi perubahan permintaan pasar. Memang tidak akan berpengaruh banyak bagi kalian, tetapi akan menguntungkan pesaing, kompetitor kalian yang tahu akan perubahan itu ya, perubahan permintaan, karena dia akan menjadi market leadernya kalau kalian ketinggalan. Itu intinya begitu ya, si tikus. Kalau kalian peka dan bisa menangkap harapan, keinginan, dan pikiran dari customer kalian, kalian akan bisa mengantisipasi dan menyediakan dulu barang-barang, dagangan, atau apapun yang diinginkan customer. Begitu ya, si tikus, yang perlu diwaspadai atau perlu dicermati dan perlu diperhatikan di sini ya. Pedagang online, pedagang eceran, retail, dan yang lain akan ada perubahan selera konsumen lagi, akan ada perubahan permintaan. Kalian harus waspada. Apalagi kalau stok kalian sudah terlanjur banyak, nyetok lagi ternyata pasarnya berubah. Nah, hancurlah karena barang kalian nggak bisa keluar. Bukan saja rugi di modal yang tertanam di situ, tetapi di bidang penyimpanan dan pergudangan ya, kalau dihitung kalian bakal rugi ya, karena hitungan dalam perdagangan kalian menggudangkan berapa lama itu ada nilai penurunannya ya. Mungkin nanti dimakan tikus kalau barang-barang makanan ya, atau kena hujan rusak, itu bisa saja terjadi, dan itu memang amortisasinya harus dihitung dengan baik. Begitu ya, Sio Tikus, perhatikan baik-baik, tapi intinya sih bagus banget, hanya kalian harus peka terhadap perubahan atau permintaan pasar. Kita lanjutkan ke keluarga Sio Tikus. Ada kepuasan tersendiri dari kalian berdua ya, Sio Tikus. Ternyata beberapa anggota keluarga atau anak-anak kalian nih yang sudah berkeluarga mendapatkan prestasi yang bagus ya. Disinilah kalian merasa bangga dan bisa saling menumbuhkan rasa cinta kembali, karena kalian bisa bekerja sama dengan baik.
rukun, dan membuat keluarga harmonis yang bahagia. Satu lagi yang perlu kalian perhatikan adalah balance ya, keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan rumah tangga, ngatur anak-anak, dan bepergian, karena sebagian anak-anak kayaknya butuh ngelencer lagi ya. Ngelencer itu pesiar ya. Pesiar itu tamasya ya. Habis Lebaran tamasya pulang kampung kok mau tamasya lagi ya. Ya bukan tamasya yang jauh-jauh deh ya. Mungkin tamasyanya bisa makan ya, wisata kuliner ya. Mereka butuh wisata kuliner ya, siutikus ya, beberapa anak kalian ya. Untuk kehidupan rumah tangga sendiri harmonis banget ya. Kalian rupanya sudah bisa saling menyadari dan tambah cinta ya. Kayaknya di sini semakin tebal aja cinta kalian berdua. Kita lanjutkan ke siutikus yang berpasangan tetapi belum menikah. Siutikus yang berpasangan tetapi belum menikah, ada harapan baru ya. Ternyata beberapa siutikus ada yang sempat goyah ya di antara kalian berdua, ada yang ragu-ragu tentang hubungan kalian ya. Tetapi syukurlah ada harapan baru yang menjadi kekuatan kalian untuk semakin mendekatkan diri ya, dan saling belajar satu sama lain. Di sini memang tampak ada salah satu dari kalian yang egois ya. Itu yang harus kalian turunkan, sehingga menyebabkan ada beberapa pasangan yang pasti pesimis dengan kelanjutan hubungan kalian, karena beberapa kalian ada egois dan childish ya. Ini kan udah mau menikah, istilahnya udah berpasangan kan, seharusnya sifat kekanak-kanakan itu dihilangkan, karena kalian sudah harus belajar menata kehidupan rumah tangga. Berpacaran itu sebenarnya adalah proses belajar dari kalian untuk berumah tangga, bukan hanya sekedar happy-happy aja ya. Jadi memang begitu ya, di saat pacaran adalah saat kalian mengenalkan diri. Jangan memakai topeng lagi. Keluarkan segala keburukan, kebaikan, intinya apa adanya lah, supaya pasangan kalian sama-sama tahu keadaannya seperti ini. Jangan nanti setelah menikah baru ketahuan ya kejelekan-kejelekannya. Itu akan menyebabkan hal yang tidak baik. Begitu ya siutikus yang berpasangan ya. Kita akan lanjutkan ke single dan single parent. Kita akan jadikan satu ya, single dan single parent. Apa yang terjadi di kehidupan kalian di bulan Juni? Single dan single parent ada suasana baru ya, yang ternyata ada beberapa orang baru yang kalian incar, dan ada beberapa yang mengincar kamu ya, yang cewek ya. Ya sama aja sih ya, cowok cewek juga incar-incaran ya. Ternyata ada beberapa yang mempunyai gebetan baru ya, bukan gebetan yang lama lagi. Karena yang lama nggak nembak-nembak atau nggak dijawab-jawab, tampaknya tidak ada kemajuan di dalam hubungan, ya sudah ya kayaknya ini ya. Tetapi akan datang sesuatu yang baru. The answer you need are coming. Suatu jawaban akan datang kepadamu, tetapi sepertinya itu adalah orang baru ya, bukan orang lama. Di bulan Juni ini kalian akan ketemu orang baru yang lebih baik, yang lebih sesuai standar kalian ya, yang lebih sesuai dengan apa tuh namanya ya, kriteria kalian ya.
Itu yang perlu kalian perjuangkan. Jangan sampai lolos di bulan Juni ini. Banyak yang bakal mendekat dan pilih salah satu yang bagus. Yang lama kemungkinan akan tergeser dengan yang baru. Pergunakan ini sebagai momentum kalian untuk cepat-cepat jadian. Jangan ditunda-tunda lagi, karena kesempatan untuk kalian belajar bila tertunda-tunda akan memperlambat juga kalian yang nantinya di hari pernikahan kalian. Begitu ya Siotikus, semoga bacaan ini bisa berguna, memotivasi, memberikan gambaran kejadian di bulan Juni, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri, mengeliminir yang baik, menghilangkan yang kesulitan itu tadi, menghilangkan keborosan dan menghilangkan pengeluaran yang tidak terduga itu menjadi sebuah pengeluaran yang terencana, sehingga kalian bisa berbahagia sampai bisa aman, tentram sampai akhir bulan dan bulan-bulan berikutnya. Salam sahabat Tutu.